Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, di mana diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta berupa data waktu dan juga suhunya, di mana nanti akan ditampilkan dalam bentuk list maupun tabel sederhana yang datanya nanti akan diambil dari sebuah API online dari alamat ini. Untuk pengerjaannya sendiri saya menggunakan TypeScript dengan menggunakan framework Ionic untuk tampilannya, dan juga untuk fetch API-nya saya menggunakan Axios. Sebelum pengerjaannya saya akan memahami terlebih dahulu mengenai API-nya. Untuk API-nya, karena ini adalah data API-nya, untuk yang di bagian atas data dari lokasinya. Kemudian untuk data dari waktu dan juga suhunya bisa dilihat berada di dalam array multidimensi hourly, di mana di dalamnya untuk waktu berada di array time, sedangkan untuk temperaturnya di dalam array temperatur underscore 2m. Jadi untuk pengerjaannya nanti saya akan membutuhkan array hourly yang di dalamnya ada array time dan juga array temperatur underscore 2m. Untuk Ionicnya sendiri sebelumnya sudah saya install. Bisa kita coba untuk mengecek versinya dengan menggunakan Ionic Inv. Ini untuk Ionicnya sudah saya install dengan versi 7.2.1. Setelah itu saya akan membuat project Ionic baru dengan nama foldernya Jakarta Weather App. Tipe blank, type-nya view. Nah, saya akan menunggu terlebih dahulu sampai projectnya berhasil dibuat oleh Ionic. Nah, untuk project Ionicnya sudah berhasil dibuatkan. Step selanjutnya adalah saya akan membuka folder dari projectnya, yaitu Jakarta Weather App. Kemudian saya coba untuk membuka foldernya atau membuka projectnya dengan perintah Ionic serve. Maka nanti otomatis akan membukakan projectnya di browser. Nah, ini adalah tampilan blank, tampilan kosongan template dari Ionicnya. Untuk untuk editing, untuk setting itu ada di folder Jakarta Weather App di sini. Untuk step selanjutnya saya akan install terlebih dahulu untuk library Axios untuk fetch API-nya. Saya install dulu install Axios. Nah, Axios-nya sudah berhasil terinstall. Pertama saya akan mengubah tampilan dari template Ionic-nya, project-nya. Untuk mengubah tampilannya itu ada di folder src, views, dan homepage. Kita editnya di sini. Pertama saya akan mengubah judul di bagian top header-nya, sama saya akan menambahkan title di bagian kontennya.
Ini untuk tampilannya, kontennya saya hapus dulu saja start scope-nya. Jika sudah, kita coba untuk jalankan dengan Ionic Serve. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian saya ingin mengubah tampilannya menjadi untuk fontnya saya akan ubah menjadi Google Font Papins. Kemudian untuk backgroundnya ini kan dark, saya ganti menjadi light. Jadi saya mengubah background dan juga warna dari teksnya. Saya untuk mengubah fontnya, saya perlu mengimport dari link ref-nya dari font Google. Untuk itu saya mengubahnya di bagian index.html. Saya akan menambahkannya nanti di link ref-nya di bagian head. Kemudian untuk custom dari CSS-nya, saya mengubahnya di bagian them variable CSS bagian sini. Sebelumnya saya sudah mendapatkan link ref-nya dari Papins, jadi saya tinggal copy saja ini, kemudian di save dan saya lanjut ke untuk editing di bagian variable CSS-nya, dimana yang pertama saya akan mengubah root-nya agar bisa terimplementasi ke seluruh CSS yang berhubungan dengan variable root yang akan saya edit ini. Pertama, saya akan mengubah color scheme-nya menjadi light, dari dark menjadi light. Kemudian untuk variable dari ion background color saya ubah menjadi putih. Saya tambahkan importan agar bisa dipaksa untuk diterapkan. Kemudian text color-nya saya ubah menjadi hitam. Sama, saya tambahkan importan. Kemudian saya akan menerapkan font Papins ke seluruh bagian dari body-nya. Jadi menggunakan bintang, font family, menggunakan Papins, sans serif, sama saya tambahkan import. Kemudian save, kita coba jalankan kembali. Nah, fontnya sudah diterapkan, backgroundnya sudah dijalankan, dan juga warnanya sudah berubah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lanjut ke bagian script-nya. Script untuk mendapatkan data dan juga setting API-nya. Pertama, untuk script-nya langnya tetap TS, itu TypeScript. Kemudian saya akan mengimport dari view dan juga import assets-nya. Import define component from view dan import assets from assets. Jadi saya mengimport view dan juga mengimport assets-nya. Kemudian yang kedua, saya akan membuat komponen view, yaitu komponen view dari file homepage. Caranya menggunakan export default define component sesuai dengan yang ada di sini. Define component. Name-nya adalah homepage. Sesuai nama filenya, homepage. Kemudian lanjut, yaitu saya akan memanggil data.
di mana data ini nanti isinya adalah sebuah array yang menyimpan hasil dari data API-nya. Jadi saya buat data memberikan nilai kembalian berupa array. Di sini saya deklarasikan array-nya yaitu wither data, di mana array ini memuat time-nya ini adalah diambil untuk waktu cuaca dan juga time untuk suhunya atau temperaturnya. Dengan time ini adalah tipe data string dan time-nya tipe data number. Selanjutnya, setelah selesai memuat atau memanggil datanya untuk menyimpan data dari hasil API-nya, selanjutnya adalah saya memanggil data API-nya menggunakan methods yaitu assign get wither. Pertama, saya akan mendeklarasikan sebuah variabel URL yang memuat URL dari atau link dari API-nya. Const URL API-nya. Kemudian selanjutnya adalah saya akan mengambil data dari API menggunakan SES dengan cara const response, yaitu saya memanggil data menggunakan await SES, di mana didapatkan dari variabel URL yang sudah saya deklarasikan sebelumnya yang memuat linknya. Kemudian ini nanti dari hasil pengambilan data dari API itu datanya adalah berupa hourly, array multidimensi hourly yang memuat dua array, yaitu array time dan juga array temperatur. Nah, saya harus memisahkan dua array yang ada di dalam array multidimensi hourly menjadi dua array yang berbeda. Caranya adalah dengan const times string ini untuk array yang memuat data time-nya, dan yang untuk temperaturnya saya muat di temps. Nah, hourly temperature underscore to n. Nah, setelah itu baru dua array ini akan saya jadikan menjadi satu objek menggunakan map. Yang fungsinya nanti bisa dipanggil di wither data, dimasukkan ke sini, ke nilai kembalian variabel wither data yang nanti memuat hasil dari API-nya. Nah, nanti kan yang keluar dari data ini, wither data, itu kan bentuknya seperti ini. Time-nya kan susah untuk dibaca, sehingga saya akan mengubah formatnya dari time-nya terlebih dahulu. Caranya adalah saya membuat function format time, diambil dari data time t,
memberikan nilai kembalian yaitu sebuah tanggal dirubah menjadi local string Indonesia, date stylenya short, time stylenya dan nanti tanggal dan waktu short. Nah, jika sudah, baru last stepnya adalah untuk di bagian scriptnya ada memanggil API ketika halaman aplikasinya dibuka menggunakan mounted dimana nanti manggil dari get weather-nya. Oke, ini untuk scriptnya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menampilkan data API-nya ke dalam front end-nya. Untuk menampilkan datanya saya menggunakan Ionic Grid, nanti ditampilkan dalam bentuk tabel. Saya masukkan di bagian konten. Untuk yang pertama ini saya mau membuat header dari tabelnya, tabel headernya. Nanti berisi 2 kolom, yaitu kolom waktu dan juga kolom suhu. Ini untuk headernya. Kemudian di bagian bawahnya adalah memanggil isi data dari API-nya. Data row, dimana saya menggunakan V4 perulangan, mengambil data dari weather data, dimana itemnya ada 2, yaitu butuh item sama indeksnya. Ini kan tadi butuh ini kan T sama I, item dan indeksnya itu dari weather data, dimana kunci primary key-nya ada di indeks. Kemudian untuk yang waktu, kita tampilkan yang waktu. Jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam format time dulu. Format time itemnya itu time. Kemudian yang bawahnya suhunya yaitu memanggil item temp seperti ini. Kemudian saya akan mengubah beberapa CSS-nya agar dia bisa menjadi tabel. Kemudian coba kita jalankan. Oh, ada errornya adalah strongnya belum kehapusan yang ini. Oke. Nah, berikut adalah hasilnya.
aplikasi cuaca Jakarta. Di sini data dari API-nya berhasil ditampilkan seluruhnya, dimana untuk waktunya jauh lebih mudah untuk dibaca. Berikut adalah sekian tugas 2 yang sudah saya kerjakan, membuat sebuah aplikasi perakiraan cuaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.